Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz pemirsa, dan kita akan melihat sedikit terlebih dahulu ya pemirsa pergerakan dari indeks harga saham gabungan dalam perdagangan kemarin pemirsa, di mana IHSG ini tampak mengalami koreksi yang cukup tajam. Ya pemirsa, IHSG melambat dan turun saat akhir perdagangan hari Selasa, tumbang 146 poin atau 2,14% ke posisi 6.641. Seluruh sektor ke zona merah, sektor transportasi di posisi terlemah turun sebesar 3,93%. Dan ini akan kita bahas pemirsa pada perbincangan pagi hari ini, sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Chief Economist PT Bank Permata Tbk, membahas efek domino dari pilotnya Silicon Valley Bank di Amerika Serikat ke domestik. Selamat pagi Pak Joshua. Selamat pagi, Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Joshua. Kemarin indeks harga saham gabungan tertekan begitu ya, cukup dalam 2% lebih. Bagaimana tanggapan Anda? Ini dinilai dampak dari SVB yang pilot di Amerika Serikat menjalar ke Asia, kemudian juga mengacaukan pasar domestik. Ya, saya pikir ada beberapa faktor ya. Salah satunya memang betul masih sentimen dari SVB. Meskipun di hari sebelumnya kita tahu bahwa pemerintah Amerika dan juga regulator finansial di Amerika sudah memberikan pernyataan bahwa akan ada langkah-langkah penyelamatan dalam hal ini, dana penabung atau depositor dari SVB tersebut akan dijaminkan ya oleh LPS-nya di US sendiri. Tapi memang kita melihat kecenderungannya, sentimennya masih mengalami sentimennya cenderung negatif karena pasar juga menantikan rilis data inflasi yang tadi malam sudah dirilis, yang dimana sesuai ekspektasi baik inflasi keseluruhan dan juga core inflation-nya cenderung mengalami penurunan terbatas dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sehingga saya pikir itu yang menyebabkan mengapa sebagian besar indeks sektoral di hari kemarin juga mengalami koreksi, termasuk saham-saham sektor teknologi, lalu juga ada energi ya, dan juga financials yang memang mengalami penurunan cukup signifikan. Tapi dengan kondisi di mana saat ini juga dengan kondisi SVB tersebut, kita tahu juga bahwa ada ekspektasi dari pasar bahwa Fed memiliki kecenderungan untuk setidaknya mengurangi ataupun tone down sentimen ataupun stance yang hawkish dari Fed sebelumnya ya, sehingga makanya market saat ini memperkirakan bahwa Fed kemungkinan akan menaikkannya sekitar 20 basis poin di FOMC bulan ini, seperti yang lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya, diperkirakan bisa naik 50 basis poin. Oke, berarti The Fed kecenderungan akan sedikit melunak ya, karena melihat data dari inflasi yang sesuai dengan ekspektasi. Atau masih cukup solid begitu ya? Iya, saya pikir memang tadi karena pertimbangannya adalah salah satunya inflasi, dan juga kita melihat pasar sendiri mencermati bahwa SVB dan juga Signature ini menjadi tadi kesulitan likuiditas ataupun insolven. Ini juga salah satunya dipengaruhi oleh dampak kenaikan suku bunga Fed yang sangat agresif dari tahun lalu. Oke. Ini menjadi salah satu penyebab yang sebenarnya market mempertimbangkan bahwa kenaikan suku bunga Fed inilah yang menyebabkan jatuhnya ataupun terjadinya illiquid dan juga insolvent kondisi dari SVB. Baik, di tahun 2008 juga ada bank di Amerika Serikat yang kolaps, kemudian ini dinilai bank yang kedua, kemudian regulator juga menutup salah satu bank setelah Silicon Valley begitu ya. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Apakah ini hanya panik sesaat oleh market domestik, di mana IHSG kemarin dilanda aksi jual sampai jatuh 2%, karena melihat dari Wall Street sendiri setelah rilis data inflasi kemarin yang masih cukup solid begitu ya, Wall Street-nya kembali rebound, bursa Eropa juga rebound. Berarti ini hanya panik sesaat atau bagaimana? Iya, saya pikir ini sentimen sementara saja, dan kalau kita melihat sebenarnya dampak langsungnya kepada sektor perbankan Indonesia relatif sangat kecil, karena kalau kita melihat dari sisi fundingnya, kasar rasio di perbankan kita itu masih cukup baik dan tidak terkonsentrasi, karena berbeda ceritanya kalau di SPW ini kan karena funding ataupun depositornya ini terkonsentrasi dari venture capital yang berkaitan dengan perusahaan teknologi, dan juga dari sisi lendingnya pun juga kita lihat terkonsentrasi pada pembelian US Treasury, sehingga tadi pada saat
terjadi kenaikan suku bunga Fed dan terjadi penarikan dana dari depositornya, sehingga unrealized loss itu harus direalisasikan ya, sehingga makanya dan kalau kita lihat dari sisi sekali lagi kondisi sektor perbankan kita sebenarnya tidak ada kaitan langsung ya kepada SVB, sehingga ini juga harus kita perlu cermati bahwa dampaknya kita harapkan relatif tidak signifikan, dan ini hanya lebih karena tadi sentimen dari sisi globalnya selain karena faktor SVB dan juga menantikan rilis data inflasi yang akan menentukan arah suku bunga Fed ke depannya. Karena kemarin rilis inflasi belum keluar, masih ada ketidakpastian ditambah dengan adanya kebangkrutan dari SVB begitu ya. Tetapi banyak juga yang khawatir karena ini merupakan kegagalan bank terbesar kedua di Amerika Serikat setelah kegagalan Washington Mutual di tahun 2008 begitu ya. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sempat menyatakan kepailitan atau kebangkrutan dari SVB ini harus diwaspadai terkait dengan dampak domino dari pailiknya SVB atau Silicon Valley Bank di Amerika Serikat. Oke, tadi saya sempat menyampaikan bahwa ini dikhawatirkan akan seperti yang terjadi pada tahun 2008 begitu ya. Ada arah akan ke sana kira-kira? Iya, saya pikir domino efeknya tidak komprehensif ataupun tidak sekompleks seperti yang terjadi pada saat 2008 Lehman Brothers ya. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya karena tadi ya ataupun securities yang dimiliki oleh SVB ini kan memang rata-rata adalah US Treasury, dan tadi terkonsentrasi fundingnya pun juga dari venture capital dari perusahaan-perusahaan startup teknologi gitu ya. Jadi saya pikir kondisinya ataupun kondisinya memang agak sedikit berbeda dengan kondisi Lehman Brothers yang pada saat itu kita tahu bahwa terjadi subprime mortgage yang tentunya ini bisa merembet kepada pasar keuangan global. Dan seperti tadi yang kami sampaikan lagi bahwa interkoneksi dari SVB kepada sektor perbankan global termasuk sektor perbankan Indonesia itu relatif terbatas ya, sehingga makanya kita harapkan dampaknya pun juga tidak sampai seburuk seperti yang kita alami di 2008-2009 yang lalu. Oke, Pak Joshua, apa yang krusial yang fatal dari SVB yang dapat menjadi warning juga untuk perekonomian Indonesia khususnya banking di tanah air? Iya, kalau kita lihat sekali lagi bahwa kondisi sektor perbankan kita masih relatif solid. Kalau kita melihat dari likuiditasnya, rasio likuiditasnya, alat likuid terhadap DPK, alat likuid terhadap non-core depositnya di atas thresholdnya. Lalu juga kita melihat dari sisi kondisi rasio buku dari rata-rata dari perbankan, treasury-nya rata-rata kalau pemilikan dari government bond ataupun bondnya pun juga durasinya pun juga relatif short term ya, artinya tidak risikonya tidak setinggi seperti yang dialami oleh SVB sendiri gitu, sehingga dan juga dari sisi permodalan, dari sisi risiko kreditnya, saya pikir sektor perbankan Indonesia saat ini cenderung masih relatif kuat ya, sehingga harapannya yang mungkin harus kita antisipasi adalah kedepannya tadi ya, konsentrasi risk ini penting sekali, risk concentration. Artinya kita jangan sampai menempatkan landing kepada satu tujuan saja ataupun dari sisi fundingnya sangat mengandalkan pada satu sumber saja gitu ya, sehingga artinya perlu diversifikasi yang lebih luas lagi, sehingga untuk dalam rangka mitigasi risikonya pun juga akan jauh lebih baik lagi ke depannya. Oke, Pak Joshua, kita tahu bahwa kinerja dari perbankan khususnya Bank BCaps begitu ya, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA begitu di tahun 2020 lalu full year apik, bahkan ada yang sampai rekor, dan saat ini sedang masa-masa RUPS, ada yang sudah RUPS, pembagian dividen yang cukup jumbo seperti BRI kemarin 85% untuk dividen begitu ya, atau sekitar 40 triliun lebih. 40 miliar ya. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan suku bunga The Fed di Maret ini yang tadi dikatakan kemungkinan akan melunak, akan mempengaruhi sektor banking? Ya, kalau kita lihat kinerja sektor perbankan dari sisi profitabilitas, kita melihat bahwa net interest margin trennya meningkat dibandingkan 2020-2021, kinerja 2022-nya. Dan kita melihat memang di 2023 ini ada potensi ataupun ada kecenderungan bahwa transmisi dari suku bunga
perbankan ini akan relatif terus berjalan ya, sejalan dengan kenaikan suku bunga BI yang sudah terjadi dari tahun 2022 yang lalu sekitar 225 basis poin. Tapi kondisinya kita melihat sekali lagi bahwa dari sisi pertumbuhan kreditnya ya kita perkirakan masih akan tetap solid ya di kisaran 9 hingga 11%, dan sehingga ini tentunya akan bisa, dan kita melihat juga dari sisi resiko kreditnya pun juga tetap akan terjaga, sehingga setidaknya profitabilitas dari perbankan, sektor perbankan pada umumnya kita harapkan akan tetap terjaga ya, karena tadi kondisinya bahwa pertumbuhan kredit masih tetap akan solid dan risiko kreditnya pun juga tetap akan terjaga di tengah kondisi permodalan dan juga risiko kredit yang tetap baik. Oke, berarti ada kecenderungan kinerja dari perbankan Himbara misalnya di tahun 2023 ini akan cenderung lebih baik dibanding 2022? Ya, saya melihat memang tadi ya, kalau kita lihat kondisi pertumbuhan ekonominya yang diperkirakan akan cenderung melambat, memang akan ada penurunan sedikit dari sisi pertumbuhan kreditnya. Dan juga tadi efek dari respons penyesuaian dari suku bunga perbankan pun juga akan lebih kelihatan di tahun ini, sehingga makanya net interest margin-nya pun juga cenderung akan sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu, sehingga secara umum memang profitability-nya kemungkinan besar memang akan tetap terjaga, tapi mungkin lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Dan di samping itu juga kita melihat dari sisi suku bunga BI tahun ini, yang dimana diperkirakan bahwa BI sudah memberi sinyal bahwa apakah akan menaikkan suku bunga lebih agresif lagi, saya pikir tidak ya, dan ini juga sudah jelas kita lihat dari RDG terakhir, artinya suku bunga BI yang ekspektasinya akan bertahan di level 5,75% ataupun setidaknya maksimal naik ke 6%, ini tidak sampai mempengaruhi kinerja perbankan dengan sangat signifikan. Tidak sampai mempengaruhi kinerja perbankan dengan sangat signifikan, fundamental perbankan kita masih solid begitu ya? Ya, betul, Prisa. Oke, terima kasih banyak Pak Joshua atas sharing informasinya yang mungkin bisa menenangkan market begitu ya, bahwa kondisi pilot di SVB tidak akan cukup signifikan mempengaruhi kondisi perbankan domestik ataupun perekonomian domestik karena sejumlah faktor-faktor tadi, dan ini hanya sentimen panik sesaat begitu ya? Ya, betul, Prisa. Kita harapkan potensi fundamental kita yang kuat dan solid ini kita harapkan masih akan tetap bisa mengindikasikan kinerja pasar keuangan kita yang akan tetap baik sampai dengan akhir tahun ini. Terima kasih banyak Pak Joshua atas informasinya. Selamat pagi, sampai berjumpa kembali. Selamat pagi, Prisa. Terima kasih.